terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Yang terhormat rekan Ahmad Samsul SS dari Dukun Anyar, dari pimpinan pusat IPENU, dari Lembaga Pengembangan Bahasa yang saya banggakan, yakni Ketua Kaji IPENU IPPNU Kecamatan Dukun. Sebelum diskusi online ini, Ahmad Samuel, sebelum diskusi ini dimulai, kita baca Al-Fatihah agar diskusi online ini berjalan dengan lancar. Lahumul Fatihah. Saya langsung saja. Pertama, yakni sambutan dari Ketua PAC IPPNU Dukun, Rekanita Cindy Ana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat rekan Ahmad Syamwil, Direktur FRB atau Wasakum SDM PP, yang terhormat pengurus PAC Kecamatan Dukun, yang saya hormati rekan dan rekanita yang hadir pada diskusi via Zoom kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita agar dapat berkumpul pada malam hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni dinul Islam. Kali ini saya berterima kasih sekali kepada rekan dan rekanita untuk menyempatkan hadir pada diskusi virtual, diskusi via Zoom kali ini. Dan saya berterima kasih kepada rekan Syamwil, terkhususnya senior saya, panutan dari rekan dan rekanita IPENU IPPNU seluruh Kecamatan Dukun, maupun dari rekan dan rekanita dari ranting ataupun dari PAC, dari pengurus pimpinan lainnya. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada rekan dan rekanita. Yang pertama, saya mohon sangat kepada rekan dan rekanita untuk fokus dalam kegiatan kali ini, dalam diskusi via Zoom kali ini. Karena apa? Dari diskusi kita kali ini itu ada beberapa hal atau beberapa tamu
kita tidak bisa berluas seperti kemarin-kemarin, tidak bisa kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus jaga diri, nah, seperti itu. Dan yang ketiga, tetap jaga kebersihan kepada rekan dan rekan kita. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan agar tetap bisa tetap bisa mencari ilmu walaupun dengan keadaan seperti itu. Oke, monggo kita bersama-sama untuk semangat mencari ilmu walaupun dengan keadaan online, daring, dan lainnya. Itu saja sambutan dari saya. Semoga ucapan saya ini bisa terngiang-ngiang di rekan dan rekan kita, bisa sampai di rekan dan rekan kita dan bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan dari rekan kita Cindy. Ya, langsung saja kita mulai diskusi pada malam hari ini, yakni yang bertema dengan saya berorganisasi pasca pandemi, yang akan disampaikan oleh pemateri. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya kasih tahu CV-nya terlebih dahulu, yakni Akan Ahmad Samwil dari alamat Dukun Anyar, berpengalaman organisasi yang pertama yakni pimpinan Pusat IPENU, Direktur Lembaga Pengembangan Bahasa, DC IPENU Kabupaten Sleman, Komandan DKC CBB, PWI IPENU DIY DKN CBB, PMI KNP Sleman. Dengan materi-materi sebagai berikut, yakni mengerti ancaman dalam organisasi pasca pandemi, yang kedua yakni menemukan peluang dalam organisasi, yang ketiga yakni mengetahui kelemahan dalam organisasi, mendapatkan kekuatan dalam membuat kegiatan di pasca pandemi. Moga pemateri untuk menyampaikan materi tersebut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan, rekan Hakam dan rekan Cindy, Ketua IPNU dan IPPNU Kecamatan Dukun, rekan Mabrul Hakim, Hakim ya, moderator kita pada malam hari ini, dan rekan-rekan kita semua, khususnya rekan-rekan kita alumni atau pengurus pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Dukun. Saja nggak banyak prolog. Nah, saya ini ya nggak pengen terlalu formal atau apa, karena ini di rumah lah bahasanya. Tadi dibacakan itu kayaknya kurang. Saya dulu di PAJ Dukun itu 3 periode, dari rekan Rohmat, rekan baru rekan Misbah. Ini saya 3 periode kayak. Nah, yang terakhir itu lomba. Jadi lomba nih Materi di CID, terus kemudian pertanyaan lain. Nah, ini kecamatan dikasih teknik, namanya kayaknya berat daya berorganisasi. Sebenarnya saya pengen cerita aja.
cerita tentang gimana ya, perjuangan lah, perjuangan saya pribadi kok bisa sampai pusat itu. Ya sebenarnya saya nggak pernah pikiran mau sampai beribnu sampai ke pusat, sampai ngantor di PBN ini belum pernah terpikir sampai ke situ. Pikiran saya dulu ya sekolah, lulus, kuliah, dapat sarjana, nikah, kerja dulu, nikah, punya anak, di rumah aja di desa yang lebih lebih nyaman. Akan tapi ya wallahu a'lam, dan innalillah kalau saya ini bisa dikasih tugas untuk berkhidmat di NU sampai di sini, dan juga pastinya banyak dinamika yang sudah terlewati. Sebenarnya kalau kita bicara tentang organisasi, nggak perlu ada pandemi, di hari-hari biasa aja sebenarnya kita sangat sangat ditantang untuk memecahkan masalah ini. Daya berorganisasi rekan-rekan dan daya berorganisasi khususnya di kalangan pelajar ini emang kurang. Dapat dilihat teman-teman yang pelajar ini kalau dilihat berorganisasi berapa persen sih? Contohlah di sekolah dulu yang aktif ikut pramuka, ikut OSIS, ikut apalah, sanggar atau apa, itu pasti kurang dari 10%. Nah ini perlu dipertanyakan kenapa, apakah organisasinya yang bermasalah, apakah anak-anaknya, pelajarnya yang bermasalah, atau sistem pendidikannya yang tidak memungkinkan pelajar ini bisa memberikan waktunya untuk berorganisasi. Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan sendiri. Selanjutnya, kalau menurut saya pribadi ya, berorganisasi ini memang harus berasal dari diri sendiri dulu. Apakah berorganisasi ini dapat memberikan efek baik untuk diri kita? Nah, sampai situ saya mempunyai sebuah jawaban. Oh iya, berorganisasi ini sangat-sangat memberikan efek baik, dampak baik untuk saya sendiri. Maka dari itu timbullah rasa ingin berorganisasi seperti itu, rekan-rekan. Jadi kalau kita memaksa pelajar atau pemuda untuk berorganisasi, akan tapi kita tidak bisa memberikan jawaban apa dampak organisasi untuk diri mereka, ya sangat susah. Kalau dicontohkan itu disuruh nikah sama orang yang nggak dicintai lah, ini kan sakit kan, tapi nggak berdarah. Jadi salah satunya itu yang membuat kita bisa tertarik untuk berorganisasi, yaitu harus organisasi ini punya daya tarik gak ke para anggotanya. Nah, kalau sudah ada yang tertarik dengan organisasi ini, nah tinggal di asistensi lah bahasanya. Kalau di sistem kaderisasinya orang minggu ini ada bahasanya asistensi. Jadi nggak perlu banyak anggota, akan tapi anggota
secara kualitas yang ditonjolkan. Nggak perlu banyak, tapi sedikit pun nggak apa-apa. Yang penting kader-kader yang ada di dalam organisasi ini memang aktif dan kontribusinya ke dalam organisasi jelas. Jadilah ada asistensi itu. Satu kan sudah masuk. Ini selalu berhubungan secara intens, maksudnya hubungan berkomunikasi secara intens agar jalinan emosional ini terbangun. Nah, ketika jalinan emosional terbangun, itu lebih mudah untuk mengajak teman-teman untuk aktif berorganisasi. Entah di organisasi manapun, saya belum bicara sampai ranah organisasi IPNU atau IPPN, tapi ini secara global. Kalau di pandemi ini, ya ini ada beberapa hikmah lah, walaupun hikmahnya ini kecil. Di dalam organisasi sendiri ada hikmah dari COVID-19 ini. Salah satunya teman-teman yang belum bisa mengoperasikan komputer dipaksa untuk belajar mengoperasikan gimana caranya jadi operator Zoom, gimana caranya koneksikan ke sosmed, bisa YouTube, bisa Facebook. Sebenarnya kan nggak bisa, itu salah satu. Terus rekan-rekan yang sebenarnya harus bertatap muka langsung ketika belajar, sekarang bisa di rumah aja. Ya, adalah beberapa hikmah dari pandemi ini, walaupun memang banyak kesulitan-kesulitan yang mengikuti pandemi ini. Selanjutnya, biasanya daya berorganisasi, daya tarik organisasi ini ya dari literasi yang ada. Nah, ini jadi masalah juga di IPNU dan IPPNU khususnya. Nah, ini mulai masuk ke IPPNU. Rekan-rekan di IPNU IPPNU ini saya rasa kurang dalam berliterasi. Contohlah, sama pandemi ini 3 bulan ini, rekan-rekan yang ada di sini sudah menghatamkan berapa judul buku yang sudah dihatamkan. Saya tanya. Ini nanti tolong dijawab lah ketua sama IPNU sama IPPNU-nya. Dijawab, udah berapa judul buku yang sudah ditamatkan. Ini baru membacanya. Padahal kalau membaca ini gampang, tinggal baca. Pinjem bisa, pinjem nggak dibalikin juga bisa, beli juga bisa. Yang saya pertanyakan sekarang, berapa sih jumlah kader IPNU aktif yang menjadi penulis? Berapa? Paling bisa dihitung dengan jari. Padahal sumber dari bacaan kita, kalau bukan dari kader-kader kita sendiri secara global, terus dari mana sumber bacaan kita? Ketika sumber bacaan kita bukan dari kader-kader kita sendiri, nah bisa jadi di berorganisasi khususnya di NU ini juga dialihkan menuju biro berorganisasi di organisasi lain yang naudzubillah organisasinya organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini juga perlu jadi catatan bagi rekan-rekan, khususnya rekan-rekan PAJ Hukum, karena saya dulu juga belum seberapa suka membaca, tapi ya sampai kesini emang harus dan wajib fardu ain lah membaca. Ya soalnya kita selalu bertemu dengan orang-orang baru dan
terpaksa untuk mengetahui hal-hal yang di luar dari apa yang kita pelajari. Contoh, saya S1-nya sastra Inggris gitu ya. Kalau saya tahu tentang kebahasaan saja ya, nanti ngobrol sama orang matematika bingung, nggak nyambung. Kan? Walaupun memang kita harus mempunyai sebuah ke expertise keahlian dalam satu lah minimal. Begitu rekan-rekan. Setelah daya baca kita terpacu, sudah mau membaca, maka ketika kita sudah mau membaca, pasti lahir keinginan untuk menulis. Karena apa? Kalau kita sudah mempunyai banyak pengetahuan, pemikiran yang ada di kepala, itu nanti bakal membusuk kalau nggak ditulis. Nah itu tadi. Kalau kita nggak pernah baca, menulis pun penulisan kita, saya yakin pasti akan kering. Walaupun pembacaan bukan hanya melulu membaca buku ya, membaca keadaan sekitar, itu juga bisa dikatakan membaca. Maka yang sering diingat teman-teman kan ikro dalam Al-Quran, ikro. Akan tapi dalam ikronya yang tertulis dalam Al-Quran ini nggak cuma ikronya. Kita ikro, tapi kalau nggak ada sumber ikronya, sumber bacaannya juga kan lucu. Maka ketika kita sudah ikro, pengen ikro, harus ada yang menuliskan. Apalagi ya, atau mungkin itu aja dulu, nanti dilanjutkan dengan diskusi biar kita bisa ngobrol bareng, nggak perlu terlalu formal ya, ngobrol-ngobrol aja lah ya. Mungkin itu dulu pemantik dari saya, bisa nanti berkembang dari forum yang ada. Matur nuwun, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Samuel. Langsung saja, apabila rekan-rekan kita yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya dulu. Tadi apa? Akam selama lockdown nek buku piro le? Nek kopi piro, Pak? Selama lockdown ini kita masih gimana ya Pak? Kita itu mau ke perpus itu sudah tutup ini. Ya, kita terpaksa harus beli buku sendiri Pak. Dan kalau beli buku itu ya buku cairan ini, cairan dari juragan kemarin. Monggo rekan-rekan kita yang ingin bertanya. Ada rekan Nita Aistiana, ada rekan Muhammad Husnaini, di PBNU Bawak-Bawu. Monggo. Ada rekan Aisyam. Kalau sungkan lewat suara, monggo lewat WA saya, hubungi saya. Nomor saya sudah ada di situ.
Eh, Ini ada yang mau bertanya dari rekan Abdurrahman. Pertanyaannya yakni kita itu sudah di new normal, bisa juga buat kegiatan. Ya pas di awal kita buat kegiatan pasti pada perhatian, apalagi banyak protokoler yang harus kita terapkan. Dan kader pun berbeda-beda, kadang ada yang semangat, ada yang lemas, bahkan ada yang masih males, sedangkan awal kegiatan sebelum pandemi itu sangatlah semangat. Selanjutnya ini menjadi perhitungan untuk pembangkit hero kita lagi setelah sekian lama stay di rumah saja. Menurut rekan Samuel, acara apakah yang cocok agar semangat kita membara lagi dan pada semangat berjuang kembali? Ya, terima kasih dari rekan Abdurrahman. Sudah itu aja, nggak ada tambahan lagi. Itu dulu. Nanti ada pertanyaan kembali. Duh, susah. Tanyanya bagus sekali. Bagus sekali. Acara apa ya yang membagikan Deliro ini? Acara kopi. Mau panggung. jadi wong arek-arek wis ngono ku, Mas. Ya, tak tahu gak usah ngomong ya. Cikir. Acara apa ya? Ini susah ini. Karena kalau secara geografis dan secara budaya masing-masing daerah kan punya apa ya, kecenderungan masing-masing. Contoh di Jakarta ya orang-orang sukanya ya secara budaya ondel-ondel, secara kepemudaannya ya mungkin bikin apa konser mini lagu-lagu indie kan, entah undang Felix, tapi bukan Felix ya, Bunda. Ya siapalah rekan-rekan apresiasi seni sambil temu kangen dan lain sebagainya. Karena ini rekan-rekan Ibnu ini kan diatur rekan-rekan yang masih berumur 13 sampai 27. Nah, ini ya anak-anak milenial gitu. Yang gak semuanya suka tahlilan melulu. Semuanya suka tahlilan, saya yakin. Tapi kalau ada tambahan melulunya itu yang jadi masalah. Ono nikahan tahlilan, ono tinggal tahlilan, lahiran tahlilan, tingkepan tahlilan, apa kok tahlilan terus? Oh ya pisan-pisan kuploak, ya kan seperti itu. Jadi tinggal bagaimana rekan-rekan menjaring asik dari ranting mungkin ketua-ketua ranting pengennya bikin acara apa ini biar rekan-rekan ini tertarik untuk datang. Lawang pertanyaan seperti ini pun gak cuma sampai ke pimpinan cabang yang mencari jawaban tentang pertanyaan ini, tapi sampai pusat pun, sampai BBN pun masih berpikir dan jawabannya ini sangat arbitrer, jawabannya sangat variatif, gak hanya kalau dulu sebelum Bang Didi Kempot meninggal ya Didi Kempotan terus ya, kalau Didi Kempot terus ya lama-lama orang juga pasti jenuh. Kemarin udah nonton, sekarang nonton lagi.
orang juga kan ngefans pol-polan sama Children of Broken Heart kan. Jadi bagaimana rekan-rekan ini mengakomodir keinginan teman-teman yang berada di bawah kepengurusan. Contoh kalau PAC pun ya, teman-teman PAC teman-teman ranting se PAC itu pun yang diminta masukan. Kalau saya pribadi nggak bisa ngasih, oh udah kamu besok harus bikin acara festival band. Siapa saya? Duit saya nyampe ke sana enggak kan belum kan. Jadi kalau suruh ngasih masukan pengen bikin acara apa yang bisa menarik minat rekan-rekan di PAC ya, saya kesulitan jawab. Gitu rekan. Oh iya, ada lagi, saya tadi itu mau cerita tentang perjalanan berhipnu saya. Boleh nggak? Intermezzo rekan. Soalnya saya dari masuk pimpinan pusat ini, kalau ketemu rekan-rekan kepengurusan, saya selalu membanggakan. Loh, saya ini kader dari ranting. Saya ini kader dari kepengurusan paling bawah, walaupun ada pimpinan anak ranting ya. Tapi di kecamatan Dukun kan belum ada. Ada belum? Rekan Hakam, rekan Cinti. Pimpinan anak ranting di PAC Dukun. Kalau di PAC Dukun itu belum ada, Pak. Jadi kita buat ranting semua di kecamatan Dukun ini. Kalau jumlah di desa kecamatan Dukun itu ada 26 desa. Kalau dusun itu ada 31 dusun. Tapi setiap dusun itu mempunyai ranting NU semua, Pak. Nah, itu gimana? Apakah dinamakan pimpinan ranting semua? Ya kalau secara PDPRD ya, kalau di dusun ya pimpinan anak ranting seharusnya. Oh iya benar. Karena ranting itu bisa dikatakan ranting jikalau secara geografis dia itu desa atau kelurahan. Nah, dusun kan berada di bawah desa atau di bawah kelurahan kan. Tapi ya itu secara PDPRD untuk pelaksanaan di lapangan kan, ya saya paham, saya tahu sendiri bagaimana susahnya untuk mengurus organisasi akar rumput bahasanya di PAC ini yang benar-benar kerja, benar-benar harus banting tulang, peras keringat dan menyumbangkan tenaga serta daya dan dana ini semuanya. Saya dulu ingat waktu tahun berapa ya, 2008 bikin kegiatan atas nama ranting Dukunanya, bikin festival Banjari se-Kawedanan Sedaya. Acaranya di Pondok Dia, saya ketua panitianya, saya ketua rantingnya, saya merangkap jadi bendaharanya, sekretarisnya, multifungsi dong, Pak. ngantar undangnya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi dulu waktu melaksanakan kewajiban
kewajiban itu sebagai ketua panitia, yang sekretarisnya ini ada nama tapi nggak bisa office, maksudnya office Word lah, Excel lah, nggak bisa, nyari duit yang bagian bendaharanya juga pusing. Maka saya ngerasa keberatan memang dulu, tapi sampai di sini, sampai bisa nyampe di Jakarta ini ya mungkin karena itu juga. Jadi kita selama proses ini, bahasanya sampai sekarang ini saya masih proses, bukan sebuah finish, tapi sampai sekarang semua yang hadir di Zoom ini juga pasti dalam proses kan. Nah, mungkin proses itulah yang menjadikan diri kita, contoh rekan Hakam bisa jadi ketua PAJ ya karena berproses waktu dilantik seperti apa, ngajakin rekan-rekan yang ada di desa Semungan Kidul contohnya, Semungan Kidul bagaimana susahnya, dan akhirnya diperhitungkan karena Hakam yang jadi ketua, dia sukses untuk mengajak rekan-rekan yang ada di Semungan Kidul contohnya, rekanita Sindiana juga mungkin seperti itu. Jadi jangan puas dalam belajar ini, jangan sampai ngerasa ada puas ketika belajar seperti yang dikatakan rekanita Cindy tadi, karena itulah bekal kita. Loh, ya saya yakin lah rekan-rekan Ibnu IPPNU dimanapun berada, kalau anaknya orang punya pasti males-malesan. Enggak lah, ngapain kita muter-muter proposal, saya nyumbang aja lah, tapi nggak usah ikut nyebar-nyebar proposal, capek, malu, dan lain sebagainya. Pasti mungkin seperti itu. Tapi jangan salah, maksudnya jangan salah, kita juga harus tetap merangkul rekan-rekan semuanya, jangan sampai gara-gara dia anaknya si A, saya nggak mau ngajak dia berorganisasi, pasti dia mau, dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu, karena semakin lama, lambat laun, kita pasti akan menemukan manfaat dari kenalan-kenalan itu, maksudnya berjejaring lah. Jangan sampai rekan-rekan ketemu sama waria gitu, ketemu waria diajak ngobrol, kita bodo amat, ngapain saya ngobrol sama waria. Jangan sampai mikir seperti itu. Ya karena bisa saja jalan kesuksesan kita itu lewat mana aja, dan jangan menutup pintu kesempatan yang kita miliki ini, jangan sampai kita menutup pintu kesempatan yang kita miliki. Nah itu seperti itu. Karena kesempatan itu datangnya bisa dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Nah kalau kita menutup akses pintu yang belakang, padahal kesempatan itu yang ada datang dari belakang, juga akhirnya kita akan kehilangan kesempatan. Jadi itu jangan pilih-pilih lah kalau cari teman, walaupun siapa yang kita siapa yang dekat dengan kita itu menggambarkan diri kita, kan, tapi jangan sampai kita menganggap orang lain lebih rendah atau menganggap orang lain lebih tinggi dari diri kita, kan, tapi kita harus menganggap kita ini sama-sama makan nasi, akan tapi kita harus saling menghormati siapapun, kan, gitu. Itu rekan-rekan, monggo
monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Saya sebenarnya pengen ini langsung disaut-saut aja rekan Hakam apa rekan kita Cindy apa rekan Hakim ngomong aja. Sampai nggak ada analisa kegiatan di wilayah dukun mas. Di taman jenengan kan yang dukun, terus Bile sampai ngerti analisa kegiatan yang enak untuk dilaksanakan dalam masa pandemi saat ini. Udah wis masa Juno. Ini MOP gimana? Rekan-rekan PAC masih bagian waktu untuk mengisi MOP belum di sekolah-sekolah yang berafiliasi? Kita itu dari PAC masih belum tahu mas kapan masuk sekolah dan kapan apa ya sekarang itu matsama lah, kalau nggak matsama MPLS biasanya itu. Kalau tahun kemarin kan kita jobnya itu sangat banyak penuh karena di Kecamatan Dukun itu ada lembaga kurang lebih 20 mas, yang MTS dan MA. Undangan untuk mengisi MOS lah ya, bahasanya MOS lah. Iya kalau tahun-tahun kemarin itu MOS namanya. Kalau sekarang diganti MPLS ya. Nah iya, jadi besok ini ada peluncuran juknis pelaksanaan itu besok pimpinan pusat rekan Abu bisa melihat di official channel. Oh iya mas, mau tanya. Ini kan kemarin dari pimpinan pusat kan menginstruksikan atau membuat instruksi ya, bahasanya tidak bisa mengadakan pekaderan, gitu. Ya, apakah itu benar di masa pandemi ini? Untuk pimpinan pusat. Tapi maksudnya pimpinan pusatnya waktu awal-awal COVID ya? Iya. Waktu awal-awal COVID. Ya ini kemarin sekretaris umum sama rekan-rekan kaderisasi sedang menggodok bagaimana mekanisme pelaksanaan kaderisasi di new normal. Jadi tunggu aja beberapa minggu-minggu inilah, tunggu aja nanti pasti ada instruksi yang menasah instruksi yang awal pandemi. Nah itu karena di salah satu lembaga di Kecamatan Dukun ini ada yang mau mengadakan Makesta mas, karena setiap tahunnya itu sudah menjadi rutinan mengadakan Makesta lah. Tahun ini maunya mengadakan, tapi lihat instruksi dari PP kok begitu, apakah bisa untuk dilaksanakan untuk tingkat PK pimpinan komisariat nih? Kalau hemat saya pribadi, rekan-rekan kami persilahkan, hemat saya pribadi tadi, dipersilahkan untuk melaksanakan kegiatan Makesta. Kalau Makesta dipersilahkan. Kemarin juga ada rekan-rekan kita dari Sumsel, Palembang. Ini bikin acara Makesta berapa orang kemarin? Gak banyak sih, 40 peserta, tapi tetap harus pakai standar ini APD yang lengkap, pakai masker lah, social distancing harus. Tapi emang kalau acara lagu masih belum bisa dilaksanakan, apalagi dilaksanakan secara daring. Kemarin BP Ibnu banyak dapat pertanyaan
ini kita udah terlanjur bikin undangan dan lain sebagainya, udah dapat dana dan lain sebagainya untuk melaksanakan lakut di sini, tapi gara-gara pandemi ini kita pengennya segera melaksanakan. Nah itu kita belum bisa memberikan persetujuan, karena kalau acara lakmut dan lakut ini kan harus diikuti, dihadiri oleh pimpinan wilayah untuk lakut dan lakmut maksud saya, dan pimpinan pusat untuk lakut. Karena contoh lah, lakut sekarang kan sertifikatnya yang menerbitkan itu dari pimpinan pusat. Itu rekan kakak. Siap, terima kasih jawabannya Mas Berat. Ini bisa dilanjutkan ya? Bisa. Nah ini yang perlu dihati-hati untuk posting sosial media. Maksud saya kan kemarin contoh DPR ini dibully mati-matian sama dan gara-gara nyuruh social distancing, foto, malah bikin acara gede-gedean di Jakarta tanpa social distancing, banyak yang maskernya nggak dipakai dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sih yang bikin harus berhati-hati, biar Ibnu juga dipandang, oh ini Ibnu bagus, udah selalu pakai APD, patuh pakai gitu rekan akam. Oh iya, untuk KTA gimana rekan-rekan PAC, Ibnu khususnya? Soalnya iya, alhamdulillah Mas, kemarin kan hasil dari Rapim PC IPPNU Gresik kemarin, untuk PC sudah siap dicetak, tapi untuk yang turun ke bawah seperti PAC, kepimpinan ranting ataupun pimpinan komisariat itu akan menyusul. Tapi untuk PAC insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli besok Mas. Tapi apakah ada persyaratan untuk membuat Makesta, Pak? Membuat KTA itu? Apakah harus sudah Makesta? Apakah yang belum Makesta itu sudah membuat gitu? Yang belum Makesta belum bisa buat. Kalau dia bukan anggota caranya bisa buat. Iya, karena kan kita lihat dari Kartanu juga Mas, gitu loh. Karena Kartanu juga kan kalau membuat kan nggak ada persyaratan harus ikut PKPNO gitu loh, yang menjadi pertanyaan. Di stop situ dulu. Itu kalau bahas tentang kaderisasi NU itu malah lucu lagi. Maksudnya lucu di sini, bahwa kita udah lama, seharusnya kan kalau secara nalar di di nalar kan, kalau udah ikut kaderisasi di Banom, ngapain harus ikut kaderisasi dari awal lagi kalau mau masuk NU? Kan seharusnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi ke NU-nya. Ngapain kok harus ikut PKP lagi? Sama seperti akhirnya PPGP Ansor bikin panduan, kalau rekan-rekan Ibnu yang sudah mengikuti lakut boleh langsung mengikuti laknas, nggak perlu ikut PKL lagi. Seperti itu. Karena itu balik lagi, kalau kita udah sampai pusat, saya contohkan diri saya sendiri, saya udah ikut lakut terakhir di Wonosobo tahun 2014. Saya udah ikut laknas, contoh laknas Ibnu, saya udah purna di Ibnu, saya mau daftar nih
ikut ansor, apa harus ikut PKD lagi, apa harus ikut DTD lagi. Nah itu dari PPGP Ansor udah ada peraturan yang membolehkan rekan-rekan dari Banom khususnya Ibnu itu langsung nggak perlu mengikuti PKD lagi kalau sudah mengikuti laknat umum. Gitu rekan. Nah contoh lucunya di NU itu ya, kalau pengen jadi pengurus NU juga harus udah ikut PKP atau apa namanya, sekarang ada PKP sama satu lagi itu apa ada satu lagi lupa saya, ada PKPN, terus pelatihan lagi dari NU ini kaderisasi, lupa saya namanya. Enggak seperti itu sebenarnya. Kemarin juga BPN udah ngobrol sama Pak Sekjen BPN dan masih, tapi ya itu masih lucu. Ini curhat aja sih. Lanjut. Gimana ini? Mungkin dari rekan Dita Cindy ada pertanyaan. Lanjut, Pak. Nih, saya Pak, saya Mas, rekan mau tanya. Monggo. Nih, tentang itu Mas, untuk Enten nih ya. masalah administrasi nih. Itu gimana Mas? Untuk yang teman-teman yang posisinya ada di komisariat atau di kampus yang masanya hanya periodenya 1 tahun itu Mas. Itu kan instruksinya kan untuk tidak konferensi terlebih dahulu gitu. Nah ini kalau nggak konferensi ini teman-teman sudah keluar sekolah Mas atau sudah keluar kampus, ini kira-kira diperbolehkan Mas? Konferensinya sifatnya seperti online gitu. Belum ada keputusan dari PBB. Ditunggu aja. Soalnya ini susah kalau via daring. Contoh. Ini secara politik. Contoh si A pengen jadi ketua. Waktu daring gini, pimpinan sidang udah ngomong, tapi ada rekan yang ini, beberapa rekan nggak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang. Tapi pimpinan sidang udah memang pengen mengangkat si A ini jadi ketua, si B ini nggak dipengeni sama ketua sidang. Itu kan gampang aja. Si orang yang nggak setuju ini tinggal di mute aja di Zoom kan. Motornya, motor mute aja. Nggak ada yang tahu kan. Cuma teriak-teriak sendiri tapi nggak didengar sama peserta sidang. Nah itu yang bikin rekan-rekan pimpinan pusat masih belum membolehkan. Ya kemarin kan dikasih mundur 3 bulan atau berapa ya? Untuk rekan-rekan PA, komisariat, ranting, PAC, cabang sama wilayah dikasih perpanjangan waktu. Gitu. Soalnya susah, seru Pak. Kita nggak keputusan nggak sesuai dengan keinginan peserta sidang, tapi ketua sidang ngetok palu aja karena emang ketua sidangnya yang pengen keputusan ini jadi hasil kan.
gitu. Ada lagi? Ya, terima kasih. Dari rekanita, apakah ada pertanyaan dari Mbak rekanita Cindy, rekanita Istiana, dan ada pimpinan ranting IPNU IPPNU Bapak Bu? Monggo. Di mana? Bapak Bau. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya Mas Samuel. Ya, kita bersantai aja. Sebelum kita akhiri, nanti ada kesan dari PAC IPNU Dukun. Sebelum dari PAC IPNU Dukun, saya persilakan dari pemateri untuk memberi kesan, pesan, dan untuk rekan-rekan minta PAC Dukun. Monggo Mas. Hakam tuh. Saya ngomong. Dengan dahulu Pak. Dengan Singkat aja, rekan-rekan IPNU IPPNU PAJ Dukun, tolong baca, ya. Jangan sampai males baca, soalnya sumber ilmu kita itu ya dari membaca, walaupun ada mendengar dan melihat. Terus jangan sampai kita ini merasa cukup dalam belajar. Terus satu lagi, nggak banyak tapi satu lagi dan kalau bikin acara jangan tahlilan toh, masih muda tahlilan, yang tahlilan bapak-bapak aja, kalau diundang bapak-bapak ikut, tapi kalau yang masih IPNU ini ayolah, masa Banjarito. Musiknya di Indonesia kan nggak cuma Banjar, jaranan, apa musik rock, sholawat rock, kan menarik malah. Ada kombinasi antara agama dan budaya kekinian. Mungkin seperti itu, biar bisa menarik minat kalangan luar juga untuk ikut atau simpati lah minimal kepada IPNU IPPN. Mungkin seperti itu rekan-rekan. Terima kasih kepada moderator, rekan Hakim, sama rekan-rekan kita tua IPNU IPPNU Kecamatan Dukun, rekan Hakam sama rekan Cindy. Mungkin itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mariki akak no warahmatullahi wabarakatuh. screenshot iya ben wong iku cek ketok kabeh iya pesan-pesan dari Ketua PAC IPNU Dukun iki dari kurang rekan kurang menit iki ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber pada malam hari ini, yakni rekan Samuel yang dari pengurus pimpinan pusat yang sudah bersedia untuk memberikan ilmunya kepada pengurus, khususnya pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Dukun. Mungkin ada salah sedikit kata dari saya, yakni kita tidak boleh berhenti berkreasi
berinovasi dan berprestasi di tengah pandemi COVID ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Mari kita tunjukkan bahwa organisasi kita yang kuat bukan hanya mampu menghadapi tantangan, tapi bangsa yang memanfaatkan kesulitan menjadi lompatan kemajuan. Tantangan yang dihadapi organisasi pada tahun ini atau bahkan tahun depan sungguh sulit karena pandemi COVID-19 ini. Situasi yang sulit masih akan kita hadapi, situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai pelajar, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang untuk berkhidmat di NU. Amin, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan kita yang saya banggakan, semua balutan ilmu yang tadi dan kajian yang sangat menggembirakan atau meningkatkan, menambah pengetahuan tentang organisasi yang dirangkum atau dijelaskan secara singkat tapi sudah jelas oleh Mas Samuel tentang organisasi. Semoga dengan adanya pertemuan diskusi ini menjadikan kita semua menjadi paham mengenai permasalahan-permasalahan yang kita angkat sebagai bahan diskusi pada malam hari ini. Pada hakikatnya kita semua merupakan orang-orang yang haus akan ilmu, sosok pelajar yang memerlukan tukar pendapat, serta belajar memecahkan persoalan yang kerap terjadi di kehidupan organisasi. Karena dengan jiwa kepekaan yang kita miliki adalah modal untuk memilih hikmah dari kajian diskusi yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan motivasi untuk membangun lebih baik organisasi kita, khususnya di tingkat pimpinan anak cabang dan pimpinan ranting di Kecamatan Dukun atau di kecamatan lainnya yang sudah hadir dan mengikuti acara diskusi pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan Abdul Hakam atas kesan untuk kami semuanya. Sebelum saya akhiri, saya mau beri satu yakni mari kita semangat terus dalam berorganisasi meskipun dalam COVID pandemi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي